Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Islam Rosida, saya prodi Ilmu Al-Qur'an Tafsir 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang pemikiran mengenai Al-Qur'an dan produk dari pemikiran Asma Barlas. Al-Qur'an adalah kitab yang paling adil dalam membahas mengenai perempuan. Karena Al-Qur'anlah kitab yang mulai terlebih dahulu untuk mengakui perempuan atas keberadaannya yang sah serta memberikan hak-hak kepada perempuan. Al-Qur'an juga berulang kali telah menekankan martabat para perempuan dan menyeru untuk memperlakukan perempuan sama dengan laki-laki. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya adalah, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, harus diperlakukan sama karena keduanya adalah kawan. Karena di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya memiliki status yang setara dan keduanya sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dilihat bahwa Al-Qur'an sangat memperhatikan persamaan gender. Meskipun dalam Al-Qur'an sudah disebutkan dengan jelas bahwa tidak ada diskriminasi terhadap gender, namun pemikiran patriarkis masih saja muncul. Pemikiran ini menganggap bahwa wanita berada di bawah laki-laki perihal keduanya. Pemikiran seperti ini juga sudah didoktrin masuk ke dalam pandangan masyarakat muslim. Doktrin ini menjadikan agama sebagai sebuah tameng sehingga menimbulkan subordinasi, marginalisasi, domestifikasi, serta diskriminasi terhadap perempuan. Secara pasti, setiap agama yang ada di muka bumi melakukan misi pembebasan. Semangat pembebasan tersebut dapat dilihat dalam teks kitab suci serta sudah terlaksana dalam kehidupan nyata oleh para pemeluknya. Namun seringkali kesenjangan yang luar biasa antara teks dalam kitab suci dengan teks penafsiran. Umat beragama seringkali menempatkan penafsiran Al-Qur'an setara dengan teks Al-Qur'an itu sendiri, yang mana keduanya sama-sama kebenaran yang mutlak, sehingga pemikiran yang seperti inilah yang nantinya melahirkan hegemoni, stagnasi, kejumudan, serta kebekuan. Hal-hal inilah yang menjadi tantangan untuk dilawan. Tantangan yang mesti dihadapi dalam Al-Qur'an salah satunya persoalan gender, karena seringkali terjadi bentrokan-bentrokan terhadap teks kitab sucinya itu sendiri dengan penafsiran serta konteks sosial yang melingkupinya. Sampai saat ini persoalan-persoalan mengenai gender masih saja terdapat keberagaman dalam menafsirkannya, dan semua penafsirannya mengklaim berdasarkan teks Al-Qur'an. Diskursus masalah gender ini telah melahirkan para penafsir muslim, di antaranya adalah Asma Barlas, Fatimah Mernisi, Asgar Ali, Qasim Amin, Rifat Hasan, Aminah Wadud, dan masih banyak yang lainnya lagi. Para mufasir feminis ini mengemukakan pendapatnya mengenai kesetaraan terhadap perempuan. Salah satu masalah feminis ini yang sering diperdebatkan adalah masalah gender. Begitupun Asma Barlas, seorang feminis muslim yang lahir di Pakistan. Beliau dalam karyanya yang berjudul Believing Woman in Islam, Unreading Patriarchal Impression of the Quran, mengemukakan masalah gender dan seksualitas.
Barlas sangat menekankan pembacaan Al-Quran yang mana menjunjung tinggi kesetaraan mengenai perihal gender. Hal ini mengantarkan terhadap pembebasan perempuan dari budaya patriarki. Asma Barlas mempunyai argumen tersendiri mengenai kesetaraan, diantaranya menentang pembacaan Al-Quran yang bersifat patriarkis atau menindas perempuan serta menawarkan cara pembacaan Al-Quran yang mendukung perempuan agar mendapatkan hak kesetaraan tanpa terlepas dari ajaran Al-Quran. 5 hal ini dilatar belakangi oleh kehidupannya sendiri, yang mana Barlas menetap di Amerika dengan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang patriarki, di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang mana hak perempuan ada di bawah kendali laki-laki. Barlas juga menjunjung egalitarianisme dalam penafsiran. Dalam karya-karyanya, Barlas bertujuan untuk menemukan kembali kesetaraan seksual serta menolak klaim bahwa Islam adalah agama patriarki yang dilontarkan oleh kaum-kaum feminis dan kaum konservatif Islam. Berbeda halnya menurut pandangan feminis barat lainnya, yang mana mereka meletakkan agama sebagai kambing hitam atas budaya patriarki, karena segala macam penindasan yang terjadi terhadap perempuan berasal dari agama. Sedangkan Barlas justru meletakkan agama sebagai pendorong guna memotivasi dan dasar lain dari egalitarianisme serta pembebasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.